والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Petek nek kono anak kae nek bagot anak gone iki anak kono kabeh wi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqinya thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafiruna minhu, kematian yang kamu sekalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan kepada kalian apa-apa yang telah kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah peringatkan pada kita bahwasanya yang namanya kematian itu datangnya tidak bisa disangka, tidak bisa diduga. Untuk mati tidak harus tua. Sekarang itu yang muda-muda banyak yang meninggal dunia. Sing toto mah sing sisa masih awet-awet. Tidak harus sakit. Pagi berangkat kerja di tengah jalan terjadi musibah, ya. Tidak harus di rumah, kadang di luar rumah. Maka dari itu yang merasa masih muda jangan merasa umurku situ, ya. Belum tentu masih lama. Maka dari itu masing-masing kita harus mempersiapkan diri. Kemudian yang ada di sini kira-kira ada yang tidak ingin mati? Angkat tangan. Wah, semua ingin ya. Siapa yang ingin dahulu? Tidak ada. Jadi pengen, orang yang pengen biasanya
Cang gitu nih kan. Lagi lah. Sama siapa tuh? Ayo aduh jatuh. Sekarang semuanya. Siapa yang sudah punya kain kafan untuk persiapan mati? Oh, alhamdulillah. Lambine sing arep ditinggal. Ada yang di atas 10, ada yang malah sing mesti digorong. Padahal itu kain mori itu harganya lebih murah dari kain-kain yang lain ya. Maka jenengan dari siap mati kok orang gue siap-siap mati yang jadi ke ya siap tenang apa belum loh itu Pak itu. Jadi di benak kita itu memang kita tahu bahwa kematian itu datangnya setiap saat. Datangnya tiba-tiba, tapi untuk orang lain bukan untuk kita. Betul orang? Sing mati wong liyan aku gak mati. Makanya gak begitu siap. Ya. Kalau bisa jangan siapkan lah. Ya. Per meternya start 20.000. Nah kan bapak-bapak 8 meter, 8 ke 20.000 pinter. 160.000 disiapkan. Siapkan minyak wangi, kabut barus. Maka dari itu bapak-bapak ibu sekalian, untuk materi ini saya fotokopi sejak tahun 2000-an ini mulai dari yang pertama ini dan di kitab autor dan beberapa kitab ini kalau saya menyampaikan teorinya saja itu tidak kurang dari 3 kali pertemuan dan untuk prakteknya nanti 1 kali pertemuan, 4 kali. Maka untuk hari ini kemarin sudah kami sebarkan ada sekitar 20 fotokopi yang kami sebarkan. Harapan kami itu nanti dipelajari di rumah, yang tentunya bisa fotokopi ke temannya. Dan maka pada hari ini kita acaranya adalah simulasi. Apakah simulasi itu? Ada yang tahu? Simulasi itu apa? Berbuat secara nyata dalam situasi buatan, itu namanya simulasi. Maka pada hari ini diperlukan peran-peran. Ada yang orang menjadi mayat, ada yang jadi keluarganya mayat. Kok ketemu berbuat secara nyata itu, aku si mati berbuat aku merasa aku nangis buru-buru kok berebes kok itu nanti diperankan nanti sebagai keluarga yang jadi tetangga nanti apa yang harus saya lakukan ya, yang jadi ikhwan yang tidak tahu apa yang saya lakukan, yang nanti yang dilakukan oleh tim penggali kubur. Nah, ini kok apa pacole lain juga neng di peralatannya kemana itu nanti kita sekaligus dari sekali nanti selesai. Maka dari itu saya minta keikhlasan untuk menjadi peran. Siapa yang kira berani bisa tawarkan dulu, nanti kalau tidak berani biasa aja nanti. Iya siap. Ini isi kok kaki. Siapa yang siap untuk bapak-bapak yang siap untuk dijadikan sebagai orang yang mati? Calon. Ini sudah calon semua. Oh Pak Sigit, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti beliau di akhir hayatnya bisa meninggal secara husnul khotimah. Kalau ibu-ibu, siapa yang siap? Ini nanti ibu-ibu praktek sendiri, bapak-bapak juga praktek sendiri. Siapa yang kira-kira? Angkat tangan. Tidak ada. Woi, kita rahasia mati apa ini? Oh ada. Ada siapa ya? Oh ya sudah. Jadi
Kalau ibu udah ada nih diwakili bapak-bapak nanti ternyata ada, alhamdulillah. Jadi ya, alhamdulillah sudah ada keluarganya masih kita jadi ikut. Ya, dan, nah, nanti saya minta 3 orang sebagai keluarga. Siapa nanti? Keluarganya Pak Sigit. Kok carane nampa tamu piye, carane nangis piye. Nah, kok lan menghayati piye pewati benar-benar yang sing meninggal bapak saya itu seperti apa. Siapa yang 3 orang? Siapa 3 orang? Sekarang 1 2 satu lagi. Oh, sudah keluarga warawani. Warawani ada 3 orang. Nanti bagaimana kalau meninggal dunia itu kan orang yang mati itu matanya mengikuti roh kan dalam itu. Caranya bagaimana kita praktek bersama. Itu kemudian ucapan doa apa, kemudian nanti aku menghubungi sopo, pokoknya ditangis kita orang di OPD kan ada mau ngomong itu. Terus siapa yang harus dituju pertama kali? Nek jenengan nanti ya misalnya benar-benar terjadi ini, simulasi ini berbuat secara nyata dalam situasi buatan. Nah, sekarang ini nanti kalau misalnya nyata benar, nanti siapa yang siap pertama kali dihubungi di Magetan jenazah pada hadir, siapa yang siap dihubungi dan bisa menghubungi kawan yang lain? 1 orang aja. Ya. Kota Pak Abdul, keluar nanti Pak Yatno, nanti begitu. Yang penting ini Joko ora diambil. Berarti ya itu bisa, insya Allah. Jadi orang pertama nanti kemudian Pak Abdul menghubungi yang bagian menggali. Siapa yang kira siap untuk koordinasi yang menggali? Ini Mas, untuk misalkan ada di alam nyata nanti ya alhamdulillah di Magetan untuk tim penggali sudah ada, tim pemandi pengapanan sudah ada. Nanti kalau ibu-ibu saya harapkan untuk itu bapaknya. Tapi kalau ibu untuk menggali itu tidak dilibatkan. Jadi nanti untuk tim SANAES sudah akan dibentuk, jadi tim penggali sudah ada, tim baru yang memandikan sudah ada. Namun dari satu yang ada kekurangan alatnya yaitu untuk memandikan yang bisa kita usahakan. Nah ini supaya dengar semua dan nanti bisa menghubungi Pak Yanto yang punya jaringannya. Kalau nanti yang gali siapa orangnya, yang nanti kan Pak Abdul bisa menghubungi siapa nama orangnya. Nah, ini karena kita teori sambil praktek, mohon yang siap menjadi calon meninggal dunia maju ke depan. Ya. Cek. Untuk tim penggali makam, nomor 1 Pak Toto, nomor 2 Pak Rustamaji, nomor 3 Pak Samuji, nomor 4 Pak Parman, nomor 5 Pak Jumali, nomor 6 Pak Sulam, nomor 7 Pak Haidar, nomor 8 Pak Ribut. Ini tim penggali makam ya. Ini tim pemandi sekaligus pengkafan. Nomor 1 Pak Yudi. Ini Pak Yudi PU. Nah, okay, Pak Yudi. Yang kedua Pak Yanto Gedangan. Ketiga Pak Abdul Aziz. Keempat Pak Heri. Kelima Pak Yatno. Keenam Pak Warni. Ketujuh Pak Heni. Kedelapan Pak Zuher.
ke-9 Pak Handoko, 10 Pak Agung, 11 Pak Usoli, 12 Mas Hamzah. Ini ya, jadi yang tergabung dalam tim. Jadi ini kami perbanyak di pemandinya karena apabila ya sebenarnya penggalinya juga banyak nih ya. Jadi untuk mengantisipasi nanti kalau ada yang berhalangan cadangannya banyak. Oke, nanti pengurusnya cukup bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu menggali kubur. Nah, maka dari itu ini supaya penyelenggaraan lebih cepat, mohon Pak Sigit maju ke depan. Yang mendapat sajadah tidak ada, ya sudah nggak apa-apa. Ini apa mayit keponakan. Yang keluarganya ke depan, yang tadi ibu-ibu 3 orang menjadi keluarganya. Oh iya. Suaranya kayak halilintar. Keluarganya sudah siap? Sudah siap keluarganya? Nah, ini sekarang kemudian ada tetangganya 3 orang di rumah sakit, 3 orang. Coba, ayo 3 orang ini tetangganya. Ya, sebelah sini tidak apa-apa. Nah, iya sebelah sini tidak apa-apa. Ayo, yang 3 tetangganya ya. 3 orang lagi tetangganya, 3 keluarga, 3 tetangga, ya. Ini yang itu siapa namanya? Bu Marni, Pak Sigit, ya. Ini malaikat sudah pada perjalanan. Malaikat yang berwajah putih berseri-seri, berbaris sejauh mata memandang, mendatangi panjenengan berdua. Bayangkan pada waktu itu jenengan sudah tidak ada hadapan itu bersama anak dan istri, dan jenengan harus rela meninggalkan mereka, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta dan benda, dan meninggalkan semuanya. Panjenengan ya, merasakan sakit, maka kemudian kalau tetangganya atau yang keluarganya coba bagaimana kalau ini sudah mau meninggal dunia ya apa? Coba. La ilu mau takum, la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Coba. Talqin. Telinga kanan. Jadi untuk menalkin itu, kalau sudah mengucapkan yang sudah menirukan jangan ditalkin lagi. Karena kami pernah mendengar matur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca udah datang aku, bosan kan? Lah mesti kita kesel mau menesin sakit. Jadi untuk talqin itu kalau sudah ucapan jangan diulang lagi. Kalau dia nanti mengucapkan yang lain, doaku juga ampun ya Allah, bukan dulu sebut bismillah, kita akan lagi la ilaha illallah, la ilaha. Itu caranya seperti itu, jangan diulang-ulang ya. Karena man adu kalami minatunya la ilaha illallah sahalah jangan. Mungkin untuk tambahan untuk lagi ya, sedikit ketika kita talqin. Jadi nanti kalau sudah mengucapkan bisa dan mau mengucapkan la ilaha jangan diajak bicara. Tapi kalau nanti dia keluar ucapan sebagaimana tadi, umpamanya aduh harus diulang lagi.
dan jangan boleh cepet-cepet, tidak boleh cepat. Karena kalau sudah di A itu berat sekali. Karena kami 3 kali mendampingi dari pengalaman, kemudian juga dijelaskan oleh para ulama karena mengatur yang benar itu tidak boleh. Kalau sudah mengucapkan terakhir itu jangan diajak ke sana. Tetapi kalau nanti dia mau menyebut sesuatu harus diulang lagi. Itu sudah jangan. Oh ya. Kadang koma itu dia bisa mendengar, tapi tidak bisa mengucapkan. Dan nanti bisa mengucapkan atau tidak itu tergantung sama juga amalnya. Ada juga yang ditakin lah menggunakan ngomong kuih seperti itu. Maka kami doakan semuanya bisa mengucapkan tapi tidak hanya itu. Jadi ada juga hadis yang lain, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah takbir. Barang siapa yang mati sedangkan dia ya'lamu tahu dengan itu bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dia masuk jannah. Meskipun di akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha. Rasul kan juga akhirnya tidak ucapan mereka Rasul kan bukan la ilaha illallah, tapi dia masuk jannah. Jadi meskipun tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia pun tahu dengan ilmu bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, masuk jannah. Terus ini keluarga tampakkan kesedihannya karena kita bapak ibu kok surat tidak punya harapan. Kemudian para tetangga yang besok jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang baik, karena ucapan pada waktu seperti ini diaminkan oleh malaikat. Tak sedikit nopo tidak ini anak ibu kakak yang tahu keluarga ini mau ditutup kita sesuatu mati. Ojo geden-geden ini jadi malah insya Allah panjangan sahabat sih. Walaupun mayatnya seperti itu jadi mayat dalam keadaan semacam ini kata Rasulullah supaya dia takut kepada Allah dan berharap mengumpulkan 2 hal ini, takut terhadap Allah tapi tetap berharap dengan menggunakan Allah. Maka Allah akan memberikan keduanya ini kepada kita semua. Nah, maka coba ini yang meninggal dunia ini langsung maka mengikuti begitu. Ini diperintah mereka, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat kita beturnya selembut-lembut malaikat kita betul rasanya tetap sakit. Kemudian itu dimasukkan ke dalam kain kafan dan wadah yang diambil dari surga yang berbau wangi dan dibawa malaikat untuk menuju ke langit. Pak Sikit, Bu, matanya mengikuti roh itu dari biasanya dari kaki hanya munggah nanti sampai akar. Nanti kalau kita dang itu, kami beberapa kali mendampingi orang yang meninggal dunia itu ya naik nanti terakhir mata mendarat ke atas ya. Terus keluarganya menangis keluarganya bapak sing biasa nih boleh panganan busara ini, bapak sing biasa nih keterangan sekolah, bapak sing biasa nih bimbingan busara ini juga hidup kayak tadi yang bojoku sing biasanya masaknya busara ini, sing biasanya pijeti, yang biasa kita jadikan tempat keluh kesah
sudah tidak ada. Dan apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Barang siapa mengucapkan ini akan diganti yang lebih baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Usama radhiyallahu anhu. Pada waktu itu beliau mana ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi ketika dia mengucapkan ini, setelah dia masa istrinya habis, dilamar oleh siapa? Oleh Rasulullah. Sebaik-baik sahabat Abu Salamah, Rasulullah jauh lebih. Itu ini supaya diucapkan inna lillahi sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ini sudah selesai. Kemudian coba dialog antara berapa? Antara tetangga itu kan jadi masuk. Coba andaikan umat ini betul-betul meninggal dunia, pasti meninggal dunia, pokok apa yang mau dibicarakan dulu. Sebentar kita tambahkan lagi ya. Ini kadang-kadang kita yang banyak di antara ikhwan karena nanti kan menjadi saksi ya. Di salah satu kitab yang ditulis Imam At-Tirmidzi, bestsellernya Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim dari Salman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila mayit meninggal dunia, perhatikan 3 tanda. Ini penting karena nanti kita biasanya masa kecil ditanya, ini saya mau betul. Kalau kita menyaksikan bagus ya Pak. Tanda yang pertama ketika keluar keringat dari dahinya. Kemudian tanda yang kedua meneteskan air mata. Kemudian tanda yang ketiga melebar kedua hidungnya. Kalau tanda ini muncul, maka itu tanda rahmat Allah yang turun padanya. Sebaliknya, apabila seperti kuta tercekik, pucat wajahnya, kemudian keluar busa dari mulutnya, itu tanda agar Allah yang menimpa. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, ketiga tanda ini kadang muncul semuanya, kadang 2, kadang 1. Itu sesuai dengan amalnya ketika dia masih hidup. Karena bagian dari sunnah untuk memperhatikan saja, itu bukan nanti bagian untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Itu saja dari kami. Kemudian setelah itu dipastikan kematiannya. Coba caranya gimana? Kita meninggal dunia sebelum, caranya gimana? Coba dipegang nadinya. Coba masing-masing memegang nadinya, coba berapa? Supaya nanti bisa merasakan. Loh kamu kok orang duduk di lagi? Memegang nih, coba. Masing-masing semuanya memegang kakinya. Oh, jaya. Nah, terus kemudian mayatnya dipegang. Oh, darah sini. Nah itu seorang duduk itu berarti. Kemudian hidung biasanya apa? Yang tengah ini meriang. Terus dagu sudah lama nih. Itu langsung apa? Mangap gitu kan kadang karena sudah pada si lawan nih. Maka di antara caranya setelah dipastikan meninggal dunia, jangan sampai seperti Ciptaan Payah kamu belum meninggal dunia wis di institusi. Dipastikan dulu, jangan langsung pakai kayaknya langsung papan kabarnya ternyata yang untuk sarapan dulu. Jadi kan dulu dengan tenang, terus kita serang tenang. Maka coba keluarga minta kepada tetangga tadi. Ini cara ngomong
ke barat ya. Dua ibuku ngabari Ini di mana nih? Pilih yang di mana? Ada 3 tempat. Ya. Dia 8. Pangapunten sing ketemu boleh. Nah, separuh jadi tetangga, ibu-ibu separuh jadi tetangga, separuh jadi ibu-ibu yang gak jauh rumahnya. Nah, yang tetangga datang. Apa yang perlu dipersiapkan datanya? Ayo, di separuh sebelah sana tetangga. Moro. Tetangga moro. Berapa apa yang dipersiapkan? Pertama, untuk persiapan memandikan dan mengkafani mayat. Ya, untuk memandikan yang butuh peralatan, yang pertama adalah tempat untuk memandikan, krim dan ember, siduk dan sebagainya, selang, kemudian tabir untuk memandikan. Ini kalau untuk tabir mandikan di rumah saya sudah siap setiap waktu. Kemudian kalau tempat mandikan sudah ada belum? Belum punya. Kira-kira sanggup nggak mengadakan? Ya, oke. Terus untuk drink, siap. Terus itu nanti ditempatkan di mana? Siapa yang siap ditempati? Peralatan. Kalau untuk waktu belajar di tempat saya itu yang penting ada tempat duduk, alat-alat untuk memandikan, satu pohon memandikan alatnya. Kalau ada di tempat saya bisa. Kemudian tim yang di rumah tetangga, siapa yang dihubungi, misalnya yang masih ketinggalan dunia ini untuk membawa peralatan tadi, siapa yang dihubungi coba? Yang punya pick-up? Pak Agung siap 24 jam di sebelum siap. Yang lain saksikan jam ini bengi dia untuk peralatan yang bel dodok main. Pak Agung wis siap. Pak Agung punya pick-up nanti siap datang ke rumah saya. Nanti kemudian ini dari kurang bersungai-sungai. Ibu tidak perlu galak pick-up. Ibu cuma tetangga ini apa yang harus dipersiapkan? Kemudian cari kamarnya, cari kemana? Coba ini dibicarakan apa yang harus kain kamar, tabung barus, minyak wangi, sabun, sampo, nanti daun bidara, selimut. Untuk kain kapan siapa yang siap mengadakan? Jadi begini, untuk kain kapan itu diusahakan dari hasil terbaik si mayit punya sendiri. Kalau belum punya, misalnya ngambil tempat Pak Agung, kalau mampu mengganti, misalnya keluarganya Pak Agung ini ini bukannya kita pelit enggak, karena ini sunahnya diambil dari harta si mayit. Tetapi kalau memang tidak mampu, Pak Agung tak usah.
Ini kesadaran keluarga ya. Jadi kilometer dari kilometer. Supaya nanti untuk belakangnya ada lagi. Kan seperti itu biasanya. Tapi kalau tidak bayar ini yang begitu oke. Aku ini sih nanti dari bayar ini harus budi sampai kaki sih kuburan kayak. Itu nanti itu waktunya. Terus yang kedua kabut harus tapi ada. Kalau tidak ada di masa ada. Berarti ini yang ambil. Nah, coba dibagi Pak Yano. Putra putri dibagi yang ini. Nah, ini langsung apa praktek? Ayo langsung. Yang lain dibantu. Yang duduk dipotong. Ya dipotong dulu. Yang laki-laki aja dulu lebih cepat karena masih gambar. Yang lain cari kabut barus, yang lain cari daun bidara. Karena ini boleh cari yang bagus yang segar. Untuk daun bidara di rumah saya ada pohonnya mungkin ada 4 meter ada 2 pohon. Ya, di rumah saya ada ini contohnya. Ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Ada ya nanti biasanya kalau ke saya itu nanti langsung tak blenderkan, di blender, tak saring nanti di bawahnya sudah dalam keadaan. Silakan nanti kalau ada yang meninggal dunia datang ke rumah saya nanti siapkan apa di daun bidara ini, Pak aku tercoba ibu. Ya. Jadi seperti ini. Yang belum tahu daun bidara ini, jadi jenisnya yang berbeda yang tidak berduri. Tadi di belakang rumah saya ada. Itu di bawah disisakan 30 cm ya. Tali bisa 3, bisa 5, bisa 1 kurang. Oke. Untuk kain kapan ini kondisional ya, jadi yang situ harus panjangnya sekian liter sekian itu nanti lihat situasi. Kalau gemuk nanti BBM urus nanti dengan yang pokok. Jadi sebelum menata kainnya itu talinya dahulu diletakkan, dikira-kira, baru kain di atas daripada tali tersebut. Tali dijelaskan tidak ada batasan sebenarnya, bisa 3, bisa 5 dan sesuai dengan kebutuhan.
yang pengen praktek, yang belum pernah sama sekali, perhatikan langsung. Tak miring, pas perut kan besar. Kemudian dua. Nah, dengan mayat-mayatnya, mayatnya tidak terlalu gede ya. Laki-laki 3 lapis. Untuk ibu-ibu dikawali dengan 5 lembar, 2 lembar untuk alas, 1 baju kurung, 1 lembar basahan, dan 1 jilbab. Hah? Itu apa? Kan dikasih di mayatnya. Diplek di mayatnya. Nah, itu di mayatnya dikasih lebih atas 30, bawah 30. mayate. Nah, 2 orang. Nah, ditarik kurang lebih dikasih kelebihan 30 atau 25 sampai 30 cm. Ini gini, coba 2 orang. Caranya kalau 2 orang nanti ada plugnya. Ya sama praktek no. Praktek lain kan. Dan ini ya sebelum memandikan. Ini tadi ada tim yang memandikan. Nah, ini sementara yang kain kapan ini disiapkan, yang lain ibu-ibu siap untuk memandikan. Ya, disiapkan. MBR ada. Nah, ini kali aja, nanti pasangan dia. Pak, tetangga yang tadi sudah yang bagian memandikan siap-siap. 3, boleh 5. Jadi ada yang menyiapkan kain kafan, ada juga yang menyiapkan apa untuk memandikan. Tadi tim memandikan siapa? Memandikan baru aja. Jadi untuk memandikan ini suami boleh dimandikan oleh istri atau oleh anak laki-laki atau oleh bapak atau oleh saudaranya. Kalau keluarga tidak ada, yang memandikan adalah orang yang amanah, yang tidak biasa membocorkan apa keburukannya. Jadi kalau ada kebaikannya silakan disebarkan untuk kita wajahnya cerah. Tapi kalau wajahnya kusam atau apa jangan sampai diceritakan. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim akan ditutupi nanti oleh aib kita di terutama diusahakan ya untuk yang memandikan itu dari pihak keluarga, kemudian ditunjuk salah satu yang dipercaya. Kemudian yang lainnya tidak boleh pengal-pengal, pengen lihat nanti. Kecuali kalau sudah selesai, itu diantara ada ketika memandikan jenazah. Saya belum praktekkan. Nanti ibu setelah ini yang mandikan saya sini ya, karena saya izin dulu. Monggo dilanjutkan. Jangan dilihat dulu. Nah ini ya, siap, disiap ya.
Ini simulasi secara nyata dan simulasi buatan. Yang paling kanan air putih bersih, agak banyak grill. Yang kedua daun bidara, yang ketiga adalah Abu Barus. Salah satu deklok daun bidara, leather, ini satu deklok Abu Barus, apa ini sih ini? Tadi Abu Barusnya mana? Ayo, sing bagian memandikan. Ini Abu Barusnya. Abu Barusnya. Nah, di gunung tuh. Nah, oke, dan air sabun dan anu sudah difoto Pak. Berarti kita apa? Targetnya sudah. Nanti yang masuk cukup 4 orang aja atau 3 atau 4 orang. Yang lain tidak boleh nitip. Ya, percayakan yang di dalam. Insya Allah tim yang memandikan ini sudah biasa mandi. Jadi insya Allah. Jangan ngambil yang rata bagus ya, jadi diambil yang sudah biasa memandikan. Insya Allah kemudian dengan biasa reduksi pulsasi belai-belai iso itu menengah orang kemarin. Nah coba sekarang cara ngangkatnya, silakan. Diangkat 3 orang. 3 orang. Dari kiri ya? Kiri. Kiri, tangan kiri di bawah. Ini Pak Sigit mengetahui siapa-siapa yang hadir tapi tidak bisa nyapa dengan semuanya. Ya. Bajunya lepas belum lepas. Oh iya, dilepas tadi. Bajunya belum dilepas. Hilang. Oh, udah. Udah dilepas. Ini dicuci bagian yang kotor, ya. Tempat buang hajat dibersihkan dulu sampai dipastikan sebelum nanti dibutuhkan dan dimulai daripada pemandian. Jadi sambil diangkat sedikit kepalanya dan diturun di perutnya perlahan. Ini laki-laki itu auratnya Tetap harus untuk sampai ini parahnya kan berapa? Oh, cuma dari sini. ya. Ya, nggak apa. Laki-laki. Sambil diurut di bagian perut sampai dipastikan Air dulu. benar-benar bersih. Ya, sampai di mulut perutnya. Nah, Kemudian juga yang penting dan perlu diperhatikan untuk bagian yang petugas memandikan baru digosok ya, untuk memakai sarung tangan, kemudian masker dan alat pelindung diri, artinya seperti rompi ya, itu supaya nanti kalau ada penyakit yang sifatnya menular itu tidak akan menjangkiti bagi yang memandikan. Itu di antara hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita ceroboh. Kadang ada keluarga yang tidak ada bawaan yang sifatnya menular. Jadi Kalau ibu nanti sudah selesai dilepas ini kelihatan lagi Oh, masker. Nah, bagian pakai sarung tangan. Sebenarnya kalau ada orang yang kayak plastik berukuran atau kalau ada penyakit yang sifatnya menular itu bisa hindari. Karena keluarga yang tidak mengetahui Mantel plastik, mantel plastik itu. Atau helm kaca itu ya. Ada. dan kalau sudah dipastikan bersih dibutuhkan dulu. Butuhkan dulu ya. Dibutuhkan. Dua tangan. Sudah dibersihkan Dipastikan bersih kotorannya, baru kotorannya dibutuhkan dulu, baru nanti dimandikan. Ya. Dibutuhkan mulai tangannya. Mulai dari tangan, cuci kedua tangan. Kemudian pas berkumur-kumur tetap sunah-sunah wudhu harus disempurnakan. Gosok. Bagaimana wudhu ketika masih hidup digosok-gosok. dipraktekkan kayak wudhu tadi. Ambil tangan jaga, masukkan ya. Ini sedikit aja, kemudian berkumur, orang berkumur Sama hidung. jangan seperti masukkan.
Kemudian hidung, Langsung hidungnya. hidungnya mas, hidungnya lubang hidung itu mas, Kayak hidungnya itu kan masih budu, Nanti kalau pas memandikan pas satu sih. nanti kalau sudah mulai proses memandikan, yang bagian mulut sama hidung itu ditutup setelah dibersihkan supaya air tidak masuk. Sudah tadi? Saya belum wudhunya belum selesai. Wudhunya belum selesai. Wajah. Wajah. Tangan. Bersihkan kotoran sini gugur itu Sudah. pakai apa? Pakai sarung tangan. Tok. Sarung tangan ya. rambut, Nggak perlu pakai tisu basah ya. Enggak perlu. Jadi pokoknya kalau sudah dipastikan bersih ya sudah. kepala pak, kepala, Tangannya belum. tangan dulu, Ya. tangan, ya, 3 kali, terus rambut, Wudhunya kepala, sempurna ya kayak mau sholat kemarin kepala, ya. Jadi kepala sampai telinga hidungnya pak, termasuk Sud, ya. iya, terus kaki kanan dulu, 3 kali, ya, yes. Insya Allah sudah paham semua. Sekarang baru dimandikan. Mandikan dari sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Dimiringkan ke sebelah kiri. Dimiringkan ke sebelah kiri. Ini. Air dulu pak, Pelan-pelan jangan sampai kasar Banyune ya. sampai di sini. Dari kepala. Nih, kepala, kepala. sampai sini 3 kali. 3 kali atau 5 kali, oh pas ganjil, Bersih dipastikan sambil digosok-gosok. Tangannya mau dipastikan sampai bersih. ini airnya terus, airnya jangan sampai habis pak, ini pak, airnya pak, raja pak, Pak. Sudah, balik kanan. Sudah. Jadi ini kesel. Pokoknya jauh bicara. Pakai air bersih. Jadi saya jadi mudin Bersih. song. Sudah bersih. Oh itu dia. Handui. Kalau bidara sama baru. Ya dipotong. Kalau masalah hukum itu juga ada perbedaan pendapat. Apakah harus dipotong atau tidak? Maka kalau kembali kepada fitrah itu kan sunnah memotong kuku. Kalau memang dibutuhkan terlalu panjang ya juga dipotong. Kalau memang sudah cukup tidak perlu. Jadi seperti itu. Tidak harus ada ketetapan harus potong nggak ada. Iya setelah. Ya sebenarnya sebelum supaya bersih. Jadi kan kalau ada orang yang punya panjang setelah dipotong dulu. Berdarah pak, berdarah. Sampai rata pak, sampai rata pak, dari ujung sana no. Nah setelah ini kan kita Sabun bagus. tadi kan kita sudah ya sudah dibersihkan perutnya, Bagus. Sudah, yuk. ditekan 3 kali. Ini di lepas yang baru pak, mana? Yang baru. Baru aduk. Tapi tetap bicara kalau melihat auratnya. Nggak boleh, jadi benar-benar tertutup ya. Kalau pun mengganti kain tetap harus tertutup. Maksudnya ini yang baru ke sini itu sekitarnya yang bisa ya dijaga. Ngomong Dewi lakukan. Baru dihanduk mana handuk Setelah itu bersihkan semua karena terus sudah tetap ini di ya betul ya. Nah mukanya pak dihandui betul. ya Gosok pak anu ya dulu. seurep ya ini. Terus Ya, ini harus diangkat. Tapi sebenarnya kan ditaburi minyak wangi. Rasanya ngasih minyak wangi. Ya kadang-kadang Kan ini ditaburi minyak wangi. Sebelumnya kasih minyak wangi dulu ya. Minyak wangi sudah 3 kali. Sudah cukup diletakkan. Mainnya sama main ini.
sudah selesai. Angkatnya dari sana. Kita Angkatnya dari sana. kalau nanti di motor Langsung ditaruh di Panduson. di sini ini kan baru di habis dimandikan di sini gimana? Dikasih apa sama minyak wangi. Kita cucut. Minyak wangi mana mas? Minyak wangi. Oh iya. Minyak wangi apa? Kainnya juga. Sebelum diletakkan sengaja itu kainnya di Nggak dipindahkan, nggak boleh dipindah, selalu di sini. Salah pengen bersihkan di diusahakan sebelumnya yang sebagai sebuah tani ini supaya nggak boleh sampai Jangan terbuka. Ini belum kasih pemandu kok. Sekarang sebelah kanan dulu. Ya. Pokoknya dulu pak. Berarti lubang-lubang udah dikasih apa ya? Dibuka bendera tinggal ini semama sudah dibuka bendera semama sejuta tadi Ini sebenarnya gini lah. Ini saya ibu kasih. Soalnya di apa salah ini dalam keadaan ketuk. tangannya bersih, putih, terus jalan, lalui kabut, semangat Dikasih tali pak, biar jelas tali pak tali. terus Potongan tali aja. Tapi enggak boleh tali. Tali setiap sama. itu dia Gak usah ini, gak usah ya. Misalkan ada gigi palsunya dia gak usah dilepas, kecuali memang emas gitu ya. Pas dilepas, tapi kalau udah Ini kalau di aslinya baca tutup ya. gak usah dilepas, pokoknya lepas apa itu gigi palsu. Gak apa-apa. Tarik. Yang kecil pak. dua Karena sudah ketemu bidadari dan senyum. Ini di sebelah kiri. Sebelah kiri. Masih karena mayat saya adakan aja. ayo masuk Ayo aja tali pati ya. Kita. Tim kubur gimana, Cak? Siap. Siap. Lagi sholat loh. Lagi sholat. Bisa
kasihkan anak pamilah, punya pamilah. Oh iya, masih punya wangi lagi Pak. Jangan dulu besar. Nah kalau sudah bisa Jadi untuk menyolatkan itu diusahakan dalam taturan itu ada surat cabang ketika itu ya yang di mana tempura itu udah. Kamu lihat sudah ada banyak orang belum? Ya bisa. Sudah ada 40 orang belum? Bisa. Oh sudah. Bisa idealnya. Siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyebutkan Allah, maka tunainya diterima, sahabatnya diterima. Tetapi kalau menyolatkan itu kalau besok genep sampai 14 permintaan itu digenepi. Ya. Nah, sekarang sebelum menyolatkan kita akan dulu doa bersama. Ya. Sama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi fa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ghfirhu bil ma'i wasalji wal baraj wa nakini min khotoya kama nakontas taubat abiyado minat beras wa mu'akkar daron khairan wa abilu daron khairan bidari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa adkhul jannah wa aidu min adabil qabri wa adabil yang terakhir itu yang habis ke tempat itu Allahumma la tahdina ajrahu wa la tahdina barakahu. Kemudian setelah itu nanti selesai ini diusahakan 14 doa itu jangan harus hafal ya. Jadi saya pernah ada acara itu kalau di orang Mas Mudi doa sing panjang mawon. Cepet barang sing tuwa bare dumone teng isor kuwi. Padahal sebenarnya mayit itu bukan kok mati sholat, menyolatkan mayit itu artinya mendoakan mayit. Dalam hadis yang 14 omongan yang tadi itu sampai sahabat tatkala mendengar Rasulullah membaca hadis ini, membaca doa ini, alangkah beruntungnya kalau aku yang menjadi mayat itu. Kalau ini sudah siap, maka takbir membuat disiapkan untuk disolatkan. Ya. Kalau tidak ada 40 orang, dijadikan 3 sok. Ini juga ada di atau 100 orang. Jadi perlu kita tambah lagi ketika nanti mengukur kain apa itu dari ukuran yang itu ditambah sekitar 1 jengkal dari kakinya, kemudian di atasnya juga 1 jengkal, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita yang sampai ya. Insya Allah kalau dari pengalaman dan dari para ahli, para asal juga seperti itu yang ada 25 sampai 30 cm. Ini tadi kurang imbang. Enggak, pilarannya sini dia. Enggak itu loh. Kono ndek gitu tuh. Enggak pun-punnya. Diangkat, disolatkan. Nanti karena ini doa bermacam-macam ya. Walaupun
Ada yang simpel, ada yang pendek. Intinya memohonkan ampunan. Jadi nanti kita ambil yang nomor 2. Sini anu dijadikan 3 sob. Ini sob kanan aja ini Pak. Simulasi ini. Nah ini simulasi. Pacul sini pacul. Nah, simulasi untuk menolakkan. Kadang ada pertanyaan kenapa harus 3 sob? Nanti di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi hadis yang ke-1028, man shalla alaihi salasatu sufufin faqad asfarahudan faqad aujabat. Ya, barang siapa yang disolatkan oleh seseorang yang beriman yang menjadi disolatkan 3 sof, maka wajib baginya mengajarkan. Jadi di antara keutamaan tadi awal sudah disampaikan oleh Pak Jadi, kalau disolatkan 40 orang yang tidak berbuat syirik, itu jaminannya mendapatkan syafaat dari Allah. Maka nanti kalau kita pengen menyolatkan bisa ditunggu ya teman-temannya, minimal harus berhitung nggak apa-apa, harus ada 40 kita harus hitung. Nah di antaranya seperti itu. Nah kemudian untuk mensolatkan ketika nanti jenazahnya laki-laki itu bagian kepala, imamnya di bagian kepala. Adapun untuk perempuan di tengah. Makanya kalau para ulama itu bagusnya nanti ketika sebelum kita sholat, ketika mengusung jenazah itu bagus itu dibuka itu untuk menjadikan pelajaran bagi itu juga dijelaskan oleh Ustaz. Nah, sholatkan ya. Ada 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah ya, tanpa doa istiftah. Kemudian yang kedua, takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi. Kemudian takbir yang ketiga mendoakan mayit. Doanya panjang. Kalau nanti nggak mampu yang banyak, ada yang pendek. Minimalnya kita memohonkan ampunan. Kemudian yang terakhir doa untuk kebaikan mayit dan kaum muslimin supaya kita tidak terhalang untuk beramal yang selanjutnya. Kita mulai dari takbir pertama ya. Allahu Akbar. Saya diatur sabnya toh. Kita katakan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini takbir yang pertama. Kemudian takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling simpel, walaupun boleh yang agak panjang, kita yang simpel-simpel saja dulu. Kemudian takbir yang ketiga kita membaca doa, kita mengambil yang nomor 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasif maqalahu wa aksirhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqini minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa'idhu min adabil qabri wa min adabil nar. Kalaupun nanti kita tidak hafal yang ini, minimalnya kita memohonkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu dijelaskan oleh para ulama, itu sudah sah. Kata
kadang kita memang hafalannya sendiri-sendiri, ya, seperti itu. Kemudian takbir yang terakhir yaitu mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu, ada yang wa tudhilluna ba'dahu. Itu yang terakhir. Setelah itu baru mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan ini salah satu salam yang nggak boleh dijawab. Ada dua salam yang nggak boleh dijawab ketika sholat sama ketika sholat jenazah. Itu saja untuk sholat wajib. Ada pertanyaan mungkin yang belum jelas? Waktu takbir harus gini apa ada yang nggak mengangkat tangan gitu? Kalau takbir sunnahnya sebagaimana sholat biasanya mengangkat tangan, walaupun juga banyak perbedaan pendapat, ada yang tidak mengangkat tangan. Biasa ada yang bersedekap, ada yang lurus, bahkan ada yang tidak mengangkat tangan. Tapi kembali kepada pendapat yang paling rajih itu tetap sebagaimana sholat yang biasa kita lakukan. Seperti itu. Yang paling bagus lengkap. Walaupun boleh assalamualaikum, bahkan beberapa pendapat ulama boleh cuma sekali saja assalamualaikum, itu juga sudah sah alasannya. Cuma yang paling sempurna itu lengkap. Bisa ya? Ada lagi? Kok? Duduk lagi. Mahmudan, ini mayatnya harus apa? Sabar dulu Pak Sigit ya. Yang yatimanya dilarang protes. Ini protes orang itu. Ada usulan dari Pak Bono yang ada lagi bukan kita bagaimana cara mengkampanye kalau wanita mungkin dia Ya nanti saya dari sana. Ini sebaiknya Pak Sigit istirahat aja nggak apa-apa, nanti pada waktu ngangkat nanti pos biasa. Kasihan ini dianggap sudah. Sambil menunggu ibu selesai mengkafani. Sambil menunggu ibu selesai, nanti gantian kain kafannya. Jadi untuk doa sholat jenazah yang paling lengkap itu riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Nasa'i, kemudian juga Bazar, Baihaqi dan Tabrani. Tapi ada beberapa perbedaan yang berbeda dua. Yang pertama adalah ada yang membawasi mat kolahu. Nanti riwayatnya ada yang membawasi mut kolahu. Membawasi itu luaskanlah ukurnya atau tempat masuknya. Kemudian ada yang wanaki binal foto yaya kama yunakos salbu abiyatu binadana, seperti doa iftitah. Itu dirawat banyak yang dirawat Muslim dan sebagainya. Ini wanaki binal foto yaya karena nakolitas saubal abiyatu binadana. Doa yang ini ada 14 permintaan. Ya. Ini ada, saya bacakan hadisnya.
Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW membaca doa dalam sholat jenazah, lalu kuhafal doanya itu yaitu yang kami baca tadi. Kemudian kata Auf, sehingga maulah aku rasanya menjadi mayat itu. Jadi ada 14 permintaan, ada ini hadis Sahih Muslim nomor 912. Bacakan Allahumma fir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ini kalau laki-laki, kalau putri Allahumma fir lahu. Allahumma fir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu dan rahmatlah wa afihi, dan pelihara dia, wa anhu, dan maafkanlah dia, wa akrim, dan muliakanlah nuzulahu, dan tempat masuknya atau kubur, muliakanlah tempat masuknya, wa wasi fatkolahu, wa wasi itu dan wasi al-fatkolahu itu tempat diluaskan kuburnya. Nuzulahu tadi ada hidangan ya di dalam kubur. Waksilhu, dan mandikanlah dia bil ma'i, dengan air, wasalji wal bar, dan dengan air salju dan dengan embun. Wanaki minal khotoyaya, dan bersihkanlah dari kotoran, kama naqaita saubal abiyatu minal dinas, sebagaimana kain putih dibersihkan oleh manusia. Wa abdilhu daron khairan min darihi, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zawjihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya. Wa jannah, dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Wa aidhu min adzabil qabri, dan jauhkanlah dia dari adab kubur. Wa min adab dinar, dan dari adab neraka. Ini setelah takbir yang ketiga tadi. Nah, setelah takbir yang keempat ada doa yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang ini riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sawdirina wa kabirina wa dhakhirina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna ahyihi alal islam wa man tawaffatu minna wa tawahu alal iman. Dalam Ibnu Majah ada tambahan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ghfir lahu warhamhu. Jadi kalau ini saya mau kalau banyak yang tidak apa doa yang panjang ini, karena ini jarang dipakai. Kalau dipakai itu dadaan, ya, jangan sampai itu sih ojo disunatnya aku ngapal. Ya apa ora apa paling enggak ya, kalau enggak hafal ya sebagaimana Allahumma fir lahu warhamhu wa kalau sudah boleh. Tapi kalau sebaiknya kita hafalkan yang 14 permintaan ini, jangan sampai dilupakan. Nah, panjenengan hafal saya senang. Betul. Aku duwe pamrih, aku mati sampai sini jenengan dengan permintaan itu wah. Ucap banget aku. Maka kalau jenengan ingin didoakan 14 semuanya ini, penjenengan kudu hafal. Kita masing-masing kita hafal, siapapun yang meninggal dunia sudah ya, betul ya. Ibu masih jadi kita selesaikan aja. Apa? Ini
ini pemberangkatan yang bagian sudah selesai belum? Oh? Jadi nanti kalau sebelum berangkat saya jelaskan, nanti kalau dalam artinya ada melewati sebutkan, kalau ada misalnya jalan kaki ada yang berkendaraan, maka yang berkendaraan di belakang yang jalan kaki. Tapi kalau tempatnya jauh pakai ambulan misalnya, itu boleh lah ya, ada yang membuka jalan di belakang boleh. Nah, tapi tatkala membawa jenazah mau coba terbanter karena yang belakang masih banyak. Jadi walaupun pakai ambulan kulit tapi harus pelan, nggak usah susu. Nah, nanti kalau jalan agak cepat, terlalu lama kan bisa mandar, nanti agak cepat. Ya seperti yang biasa agak cepat, tapi jangan sampai di Jombang itu pelawayon ada yang karena sudah siap, maka ini tidak ada di dalam hadis, tetapi adalah masalah dunia itu diperbolehkan. Karena sebelum jenazah diberangkatkan itu perlu minta maaf, dan kalau ada minta menutang nanti rugi siapa, makanya ada wakil dari tuan rumah. Itu kepada wakil tuan rumah, itu kami silakan untuk matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, para takzim, takziah sedaya ingkang dirahmati Allah. Sampun kita mengertosi sedaya bilih dinten menika panjenenganipun Bapak titik-titik sampun kapundhut sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika kawula minangka wakilipun keluarga jenazah ingkang kasepundhah ngaturaken atur panuwun dene panjenengan panjenengan sedaya napa ingkang dados karupekan kawula sampun kabantu. Ingkang salajengipun mbok bilih ingkang salajengipun kula nyuwunaken pangapunten dumateng para sedaya mbok bilih sadangunipun gesang panjenenganipun jenazah menika gadhahi kalepatan dumateng panjenengan sedaya pramila lantaran kawula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan ingkang sadangunipun. Lan sajeng-ajengipun mbok bilih salebetipun gesang jenazah menika gadhahi tangan kalih panjenengan ingkang arupi utang napa sambutan kemawon. Sasampunipun mangkil kawula suwun kersa manggihi ahli warisipun kagem jangkepi lunasanipun napa ingkang dados sambutan utawi pinjaman menika. Lan mbok bilih saking panjenengan sedaya saking panjenengan ingkang gadhahi ingkang dipun sambuti kaliyan para kaliyan jenazah menika ikhlasaken menika langkung tami. Nggih mbok bilih cekap semanten saking kawula kula aturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang versi Indonesianya ya. Jadi juga ini perlu kita sampaikan kitab Minhajul Muslim ya, yang ditulis Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ketika cucu Rasulullah SAW meninggal, maka Rasulullah berpesan kepada seorang sahabat untuk menyampaikan pesan kepada
Fatimah radhiyallahu anha. Isinya apa? Setelah kalimat istifta, innalillahi ma'aqada wa lahu ma'aqa wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya kita ini milik Allah, apa yang diambilnya dan apa yang diberikannya. Terus apa yang diperintahkan? Yaitu faltasbiru, hendaklah bersabar keluarga yang ditinggalkan, wal tahtasibu, dan hendaklah mengharap pahala dari Allah. Kemudian di hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke 6424, nanti di kitab Minhajul Muslim halaman 607, bisa dibuka nanti. Ini hadis kecil. Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lil abdi al-mu'minu indi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang mukmin ketika diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian orang yang dicintainya dari penduduk dunia itu sudah diambil, keluarga itu berusaha untuk bersabar, bersabar dan mengharap pahala dari Allah karena balasannya adalah surga. Jadi dihibur orang yang meninggal seperti itu. Nanti bisa dilihat di kitab Minhajul Muslim halaman 607, hadis yang ke 6424. Kemudian kita ucapkan jazakumullah kepada seluruh petakziah. Takziah itu artinya menghibur, ya, menghibur keluarga yang meninggal. Di kitab Minhajul Muslim penjelasannya seperti itu. Jadi dihibur, jangan justru ditakut-takuti, tapi dihibur supaya benar-benar dia menguatkan. Apalagi kalau disampaikan sebagaimana mayatnya tanda-tandanya bagus, disaksikan. Karena penting ini, bagian menyaksikan penting. Disaksikan dua saja orang yang beriman. Kalau benar-benar ada tandanya yang bagus, itu wajib baginya masuk jannah. Karena di hadis yang lain juga ada penjelasan, Rasulullah lewat, ada sekelompok orang yang memandikan jenazah, dipuji-puji kebaikannya. Kemudian wajib, maka wajib. Kemudian ada lagi Rasulullah SAW lewat di satu kelompok yang memandikan jenazah, disebut-sebut keburukan-keburukannya, wajib. Maka Umar bin Khattab memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, Rasulullah, di yang pertama tadi kau jawab seperti itu, yang kedua kau jawab seperti itu. Apa maksudnya? Kalau dia disaksikan dia itu orang baik, maka wajib baginya masuk surga. Sebaliknya kalau disaksikan dia itu orang buruk, maka wajib baginya masuk neraka. Ini nanti masih ada kaitannya di 1 bulan sebelum orang itu meninggal. Jadi nanti makanya ada tanda-tandanya, diantaranya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya di bestsellernya Imam At-Tirmidzi. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, 1 bulan sebelum kematian itu dibimbing untuk selalu berbuat kebaikan. Makanya biasanya kan bapak-bapak dan ibu sekalian itu ribut ngabari terus niku ceritanya pripun. Cerita kebaikan kita menyaksikan. Ya, sebulan sebelum kematiannya dia akan dibimbing untuk berbuat kebaikan sehingga kerabatnya, tetangganya, kemudian keluarganya menyaksikan dia orang baik. Makanya kita harus berhusnuzon. Tapi sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan, maka 1 tahun sebelum kematian dia akan disesatkan oleh setan. Nah ini perbedaannya seperti itu. Makanya nanti kalau kita melihat jenazah, kebaikan-kebaikan sebut, sehingga Rasulullah menegaskan antum syuhada'ullah fil ard, yang adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hanya dulu kami ya, masa kecil kami kan biasa kalau di desa itu mau berangkat ini jenazahnya sayur mau sayur. Kalau kita muslim tidak sayur. Tapi kalau kita nggak menyaksikan, nggak ada yang menyampaikan, kalau kita sayur ternyata buruk, berarti dus. Jadi pentingnya untuk menyampaikan seperti itu sebagai tambahan. Kemudian memohonkan permintaan maaf untuk keluarga si mayit apabila ada kesalahan. Kemudian kalau ada hutang yang berupa mal, terutama biasanya yang sering itu janji.
janji yang belum ditepati tolong diikhlaskan. Ini tak sekali ya, karena pada saat itu ketika terjadi duka cita ada yang meninggal itu seluruh hati insya Allah mudah memaafkan. Itu meminta maaf yang paling efektif ya. Yang paling efektif menurut keterangan saat Somad itu ketika jamaah kumpul banyak di kondisi yang duka cita, itu seseorang sejengkel-jengkelnya itu insya Allah mudah memaafkan. Maka penting itu kita nyatakan. Ada yang beralasan minta maafnya semuanya nggak seperti satu-satu. Ya nggak satu-satu kita bisa bertemu. Dan setelah itu buyar, kayak masih ada yang dongkol. Tapi kalau sudah seperti itu dinyatakan, sudah dia menyatakan, kita menjadi saksi semuanya. Itu kemudian dari keluarga si mayit mengucapkan jazakumullah, kemudian baru nanti diberangkatkan. Sementara itu. Nah, jadi setelah ini dianggap sudah selesai para keluarga lagi berbosan buatan pakai dupa buatan beras kuning tidak usah pakai, jadi tidak mengenai jadi tidak pakai semuanya itu dan diberangkatkan. Kemudian paling tidak kurang-kurang gini ya, siap. Kurang-kurang mengikul. Ini apa? Ini direpit, ini diapa? Oh, kamu kan sama juga jangan ya. Kesel. Pan. Nah, ini jangan nanti 6 orang. Sunahnya di pundak kanan dan pundak kiri. Kalau di gledek nih ya, walaupun ada rodanya itu gledek nih. Jadi tetap secara santun sunah ini bagian dari sunah itu enggak. Hukum rono begini nah. Untuk ibu-ibu sederhana ya. Kemarin itu kan enggak nomor 2. Makanya ibu-ibu sampai menyolatkan tidak perlu lapor ke kubur. Ya, artinya dari tadi mana? Masuk tadi ada ini. Kemudian yang turun ke 2 orang atau 3 orang, turun ke yang lain ini, yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya. Kalau bisa 2 orang, tidak bisa orang lain tidak apa-apa. 3 orang. Ini cara memasukkannya dari arah kaki. Nah, diterima Kakinya kubur. kepala dulu. Nanti turunnya kaki dulu. Terus. Jangan terus. Lurus. Nah, baru kakinya turun dulu. Kaki yang masuk. Jangan lupa lagi. Nah. Yang kanan di atas. Terus dimiringkan. Oke. Terus dimiringkan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Ini betul yang Nah, kemudian perlu kami jelaskan ya, ketika memasukkan jenazah dari arah kepala kaki, kenapa harus kaki terlebih dahulu? Dikhawatirkan, dijelaskan yang kami pelajari yang bersama sama itu menjelaskan kadang ketika dari perut bersih kalau kepala itu pakaiannya sudah meninggal bisa langsung keluar, dan saat dia keluar itu terus ada bau yang nggak boleh dicela. Oh itu soalnya kakek ini sehingga memandu, nggak boleh, harus diem. Itu salah satu di antara hikmahnya supaya kaki dulu itu supaya nggak kembali kalau masih ada yang tersisa di dalam perut. Kemudian bagi penggali kubur itu juga penting, diusahakan diperbagus dan diperluas. Ini juga sunnah. Karena kan ada yang mengatakan, ini nggak mengenai itu nggak mengenai sunnahnya ada. Keterangannya itu diperluas dan diperbagus. Kemudian untuk lahan itu di sebelah barat agak menjorok. Agak masuk kalau yang bagus agak mendekat, agak masuk. Tapi lihat sikonnya, situasi dan kondisinya. Kalau tanahnya bagus,
sehingga agak garing itu akan di lubang bagian perut biasanya ya. Itu nanti supaya tidak terdesak ketika di kaki bohong. Nah kemudian nanti kasus kalau terjadi tanahnya itu lembek, kemudian bersumber di mana? Itu dibahas di Baksul Masail khusus masalah jenazah itu di Jawa Timur para pakar fikih. Itu sebenarnya kalau mampu atau bisa disediakan di tempat lain, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka harus dipeti. Kenapa harus dipeti? Sebenarnya hukum dipeti itu termasuk dijelaskan oleh para ulama, dia ulama menghambur-hamburkan harta. Tapi hukum makro ini bisa berubah menjadi sunnah dalam rangka hormatul mayit, penghormatan mayit. Jadi tidak boleh. Katakan ada yang mungkin kedangkalan itu ya, umat ya kalau tetap dihormati walaupun kita jenazah. Jangan sampai kalau belum dia itu dikuburkan. Dan juga pernah ada yang cerita, kami ini kan saling berbagi pengalaman. Kalau di daerah tertentu itu masih timbul pasir, namanya ngangkat ke sini. Kan ada daerah yang tertentu memang kuburannya banyak sumber airnya. Nah, dan itu masukan buat kami. Nah, dalam kondisi tertentu tetap kita bagaimanapun ada itu tidak boleh diciptakan. Ini yang selanjutnya. Kemudian juga ini sebagai nasihat semuanya, ketika kita bertakziah diusahakan diam. Ketika bertakziah diam, ngobrol jangan sampai terasa, apalagi sampai ketawa-ketawa, ya. Itu kan masih kebiasaan ya. Ini makanya sebagai nasihat dari hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbus sumpa inda salat. Allah Subhanahu wa taala mencintai dalam 3 hal. Yang pertama inda tilawatil Quran, ketika dibacakan Al-Qur'an, kemudian ketika indal zakfi, ketika perang, di riwayat yang lain ketika zikir, kemudian yang ketiga indal janazah, ketika ada jenazah. Baik ketika kita bertakziah ataupun ketika kita menguburkan. Jangan sampai ngobrol, sampai ketawa keras, harus mengingat kita akan di yang setelah itu baru tutup. Untuk sebenarnya tolong dijelaskan biasanya bokong apa ukurannya berapa, modalnya dipotong gitu. Untuk bokong di beberapa tempat memakai handle. Kayak handle itu standar, panjangnya 60 cm, plus 10 biji, 10 pin. Kemudian kalau dipakai untuk pakai papan, itu 10. Panjang juga tetap 60 atau 70. Tetap 60, kadang ada yang 70. Lihat kalau seperti di stiklo itu 70. Oleh tinggi dan rendah namanya. Kalau kecil baca ada alat-alat yang keras itu 60 cm panjang. Mungkin ada 2 jenis bokong itu dari kayu dan dari herbal. Kemudian ini tempat dengan langsung di kan selesai diganjel, malah dibuka, kali dibuka semua, ya. Terus wajah dibuka. Nah, kita ganjel. Nah, kepala itu kalau tidak ada kan nengkleng gini, di ganjel itu boleh ganjel supaya lurus. Kalau tidak ganjel kan dibatasi boleh, dibatasi. Ada saya wajahnya dibuka. Iya. Hidungnya ditempel. Kalau hidungnya ditempel ke sana, kalau itu Tidak, seperti dalam kitabnya seperti itu. Oke, itu ngomongnya di ngomong. mulai dari kepala dulu. Terus yang lain berapa aja? Nah, kita tambah lagi.
setelah ya gunung dipasang, jadi antara sunnah yang diberikan oleh Muhammadiyah yang dipraktekkan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani di kitab Al-Janais itu bergenggam 3 genggaman tanah, ya, kemudian melemparkan di lahatnya. Boleh seperti itu, boleh ketika setelah gundukan selesai. Ya, setelah gundukan selesai itu sunnah yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Ini tinggal kita. Nah, kemudian diusahakan yang ikut bertakziah itu minimal walaupun tidak satu itu ikut ya, jangan jadi penonton, rugi nanti kalian. Ya. Terus untuk makam itu tidak didirikan. Pas tidak didirikan itu untuk tanah bekas kalian itu jadi nanti akan muncul nggak apa-apa itu tidak termasuk pendidikan. Dan nanti setelah nanti berapa lama nanti ambles nanti. Jadi kalau itu sendiri karena kalau tidak pendidikan itu nanti dijeblok. Jadi kalau tanah yang tadi digali itu dikembalikan lagi itu kalau tidak termasuk pendidikan itu. Oke, ya. Kemudian setelah ini ada 3 kali dia Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu 3 kali ya, seperti itu. oke. Ada batunya. Ya, di hadis riwayat Abu Dawud menandai batunya. Menandai batu. Di hadis yang ke-3221 an Utsman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farqa min dafnil mayyit wa qafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wa sallallahu tasbih wa innahu al-an yus'al. Dari Utsman semoga Allah meridhoinya berkata Rasulullah SAW setelah menguburkan mayit beliau berdiri di sampingnya kemudian mengajak kaum muslimin untuk mendekat, sunnahnya itu mendekat. Ini juga dijelaskan oleh Ustaz Umar ya. Dia juga ahli fikih juga ilmunya dalam. Saya menukil dari perkataan itu untuk mendekat semuanya, jangan jadi penonton di jauh. Ya. Sunnahnya mendekat untuk mendoakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Wasallallahu tasbih, dan mintalah keteguhan, kekokohan, wa innahu an-yus'al, karena pada saat ini dia sedang ditanya. Adapun doanya Allahumma ighfir lahu wastaghfir, ada kalau di asawat ada Allahumma ighfir lahu wastaghfiru bil qawli tsabit. Ketika kita memilih Allahumma ighfir lahu wastaghfir itu sudah cukup, juga hadisnya ada. Ya Allah ampunilah mereka dan berilah keteguhan. Karena doa kita itu dibutuhkan mayit ketika di alam kubur, ketika tidak bisa atau tidak mampu menjawab sangat dahsyat sekali di alam kubur, dia akan ditanya 2 malaikat yang hitam kebiru-biruan, matanya melotot, tidak pernah senyum, wajahnya sangat Thank you.